Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya belajar fisika lewat simulasi dan animasi. Kita akan belajar kali ini yaitu tentang gerak lurus sudah, gerak parabola. Oke, gerak parabola. Nah, kita akan belajar gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gerak dengan lintasan parabola. Nah, seperti ini ya. Baik, langsung ke simulasi saja untuk gerak parabola. Nah, di sini kita lihat simulasi gerak parabola, yaitu ini ada Y0. Y0 ini adalah ketinggian awal. Jadi karena 10 ketinggian awalnya, maka dia dimulai dari sini. Kalau dimulai dari 20, nah, dia dimulai dari sini di atas ya. Kemudian kalau 0 ya berarti dia dimulai dari tanah, dilemparnya dari tanah. Baik, misalkan di sini saya mulai dari ketinggian 10. Di sini. Kemudian ada ini kecepatan V0, kecepatan awal ini V0 kecepatan awal. Kita tampilkan vektornya ini kecepatan awal. Kecepatan awal 20 ya. Bisa 25. Nah, semakin panjang ini vektornya akan semakin panjang. Kalau saya buat 5 2 kecil ya, ada kelihatan ya. 5 gitu. 6 10 15 dan seterusnya ya. Saya ambillah 24 misalkan. Kemudian ini adalah sudut elevasi alfa. Sudut elevasi itu adalah lemparnya ya, lemparannya, sudut lemparannya terhadap horizontal. Jadi misalkan ini 30, misalkan 0 berarti dia dilemparkan sejajar atau secara horizontal ya, sejajar dengan horizontal. Kemudian kalau 30 berarti semakin besar ya, maksimal berarti di sini 90. Kalau 90 dia dilemparkan ke atas. Oke, kita buat sudutnya yaitu 60. Berarti dia dilempar seperti ini. Kita lihat simulasinya seperti apa gerak parabola yang dilempar dengan kecepatan 24 dari ketinggian 10 meter dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, begitu. Nah, lintasannya berbentuk parabola. Kalau kita perhatikan lintasannya ini ya, lintasannya ini terkait dengan nanti lintasan ini terkait dengan posisinya ini R. Nah, ini posisi R. Kemudian ini vektornya itu, nah ini terkait dengan arahnya itu kecepatan ini. V kecepatan ini terkait dengan arah dan besar dari panah ini atau gerakannya ini, panah kecepatan. V kemudian T sama dengan 0, ini adalah waktunya. Jadi ini bisa kita klik tiap 0,1 sekon ya. 1 detik dia berada di sini, 1 detik dia berada, dan seterusnya. Oke, kita lihat nilai-nilainya tiap detik mungkin ya. Baik, yang kita lihat pertama adalah kecepatan awal. Kecepatan awal V0 sudut 60. Maka V-nya di sini adalah 12I 21J. Bagaimana itu caranya? Yaitu pakai sin sama cos. Yang V yang 12I ini berasal dari 24 dikali ini 24 dikali cos 60. Cos 60 itu setengah, berarti setengahnya 24 itu 12. Kemudian yang 21 ini berasal dari 24 dikali sin ya, sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3, berarti 24 kali setengah akar 3. Nah, ini dibuat
pembulatan jadi koma, sebenarnya 21, sekian sekian ini ya. Ini dilakukan pembulatan 21, sehingga vektor kecepatannya 12i 21j. 12 ke kanan itu yang ini 12, 21j itu yang ke atas. Jadi lebih besar yang ke atas 21j kecepatannya, horizontalnya 12. Baik, kita lihat per detiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat kecepatannya 12i ya, yang i ini akan tetap. Kenapa kok tetap? Karena dia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Gravitasi hanya mempengaruhi yang arah J saja, mempengaruhi arah J yang ini. Karena gravitasi itu arahnya ke bawah, jadi berkurang, dikurangi. Jadi awalnya dia 21, maka akan menjadi 11. Jadi di sini kecepatannya akan berkurang 10 karena gravitasi itu besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi tiap sekonnya dia akan berkurang 10 kecepatan, tapi hanya pada arah yang vertikal saja. J ini arah vertikal ya, I itu arah horizontal. Nah, baik, kita coba lagi. Awalnya 12 I 21J, dia akan jadi hanya J saja yang berkurang 10. Berkurang 10 tiap sekonnya, berkurang 10 meter per sekon tiap sekon. Nah, kalau kita lihat per detiknya dia hanya berkurang 1 ya, 1 detik berkurang 1, 0,1 detik jadi 19, 0,1 detik 18 berkurang 1 detik berkurang 10 jadi 11J ya, ini jadi 11J. 2 detik menjadi 1J. Nah, dia sudah mau horizontal. Semakin lama bertambah lagi, tapi sudah ke bawah gerakannya, min 9J ini ya. Jadi 21I min 9J ini sebenarnya. Nah, ke bawah. Dan seterusnya sampai ke tan. Nah, begitu. Itu kalau kecepatan. Nah, sekarang kalau posisi, balik ke awal, yang posisi yang R. Nah, ini artinya 0I 10J, artinya jarak horizontalnya 0, tingginya 10 ya. 10J, ini tingginya 10. Kalau 1 detik jaraknya 12I. Nah, ini ke kanan 12. Tingginya 26. Nah, dari sini ke sini 26, dari sini ke sini atau dari sini ke sini itu 12I. 12I ke sini, ini ke sini 26. Dan J 12I dan ini posisinya. Posisi ini dari mana? Nah, bisa terlihat posisi ini yang I itu sama dengan yang I-nya kecepatan ya. Jadi sebenarnya ini mengikuti kecepatan. Kecepatan 12I, R-nya 12I. Ini artinya 12I meter per sekonnya. Jadi kalau 1 sekon dia bergerak 12I. Kalau 2 sekon, 2 sekon menjadi 24. 2 kalinya ini ya, 12 kali 2, 24. Dan seterusnya. 3 sekon. Nah, ada 36. Jadi 12 kali 3. Itu kalau yang arah I posisi. Sekarang bagaimana yang arah J? Yang arah ketinggian. Nah, sama dengan tadi. Kalau yang
ini kali ini tadi ya, ini kali ini itu sama dengan ini sama juga. Tapi karena ini tidak tetap nilainya, maka perlu di rata-rata. Jadi misalkan awalnya ini 21. Awalnya 21. Kemudian berkurang jadi 11. 21 sama 11 itu rata-ratanya adalah 32. 32 bagi 2 ya. 16. Rata-ratanya 16. Berarti tadi yang di sini 10 ditambah 16. Begitu ya. Mending pakai tabel aja ya. Oke, kita coba pakai tabel. Oke, kita lanjut. Ini tadi kecepatannya mungkin lebih enak kita tulis saja 12i plus 11j. Itu ya. Saya copy paste lah dulu ya. Keliru tadi. Ini awalnya 12i 21j. 12i 21j. Kemudian berubah 1 detik kemudian menjadi 12i 10j. 12i 11j, kemudian ini akan berubah 12i 1j. 1j, 12i 1j. Kemudian akan menjadi negatif min 9. Ini menjadi ini sebenarnya penulisannya begini aja ya, min 9. Habis min 9 ini min 19. Min 19. Habis itu lah jatuh di tanah dia pada detik 4,6. Jadi pada detik 4,6. Jadi sudah sampai di tanah di sini pada detik 4,6. 4,6 ya. Nah, kalau kita lihat R-nya dia oke, dari awal lagi. R-nya awalnya 0i 10j. 0i 10j saya kopikan dari sini. Nah, ini 0i 10j. Kemudian 1 detik kemudian dia menjadi 12i 26j. 12i 26j. Berikutnya akan menjadi 24 ya. 24i 32j. 32j. Kemudian 3 detik 3627.
detik, jadi 48.13. 48.13. Yang terakhir ini dia sudah sampai di tanah pada detik 4,6 15i 0J, karena dia sudah sampai di tanah di 0 di sini ya. Yang di sini adalah 55. Oke, begitu ya. Nah, nilai-nilai ini yang harus kita pahami sebenarnya ya. Nah, kalau kita pahami di sini, kecepatan pada arah I akan bernilai tetap. Nah, karena dia tidak terpengaruh apa-apa. Jadi yang I yang ini ya. Nah, yang ini tidak berubah besarnya. Yang warna biru ini dia tetap ke arah kanan dengan besar yang sama. Maka di sini tidak ada perubahan yang I, kecepatan. Sedangkan pada arah yang J, kalau kita perhatikan di sini ada perubahan, dia semakin mengecil karena ditarik oleh gravitasi dan bergerak ke bawah. Di sini akan berkurang. Nah, makanya di sini dia awalnya 21 semakin kecil 11 1. Jadi min itu ke bawah, sudah dia bergerak ke bawah. Min 19 dan terakhir itu min 25 ini ya. Min 25 terakhir. Ya sudah bergerak ke bawah. Jadi berkurang 10 ya. Karena ini cuma 0,6 detik, berarti dia hanya bertambah 6. Jadi 25 ya, bertambah 6. Kemudian posisi yang ini dia hanya bertambah 12. Kenapa? Karena ini ya, arah I kecepatannya 12 meter per sekon pada arah I. Jadi 12 meter tiap sekonnya pada arah I. Jadi dia akan bertambah 12 1 sekon, 24 2 sekon, dan seterusnya. Kemudian untuk yang ketinggian yang ini, yang tinggi dia sama. Ini kan artinya 21 meter per sekon awalnya, tapi berakhir 11, akhirnya 11 meter per sekon. Nah, karena ini tidak tetap, maka perlu dirata-rata. 21 sama 11 itu rata-ratanya 16 ya, ditambahkan dibagi 2. 21 tambah 11 32 bagi 2 16. Berarti ini rata-ratanya 16 meter per sekon. Bertambah 16 tiap sekon, 16 meter tiap sekonnya. Ini kan bertambah 16 ya. Begitu juga dari sini ke sini, 11 ditambah 1 12 bagi 2 6. Berarti ini adalah 6 meter per sekon, bertambah 6 tiap sekonnya. 26 jadi 32 bertambah ya. Ini plus ini ya, keliru bukan ini. Jadi ini semuanya bernilai positif. Ketinggiannya positif di atas tanah. Ayah. Ayah. Baik, begitu ya. Jadi ketinggiannya akan bertambah sesuai dengan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-ratanya negatif di sini, maka ya berkurang. Misalkan nih 1 sama 9. Rata-ratanya adalah 1 dikurangi 9, 8 bagi 2 min 4, berkurang 4 meter per sekon. Jadi yang sini akan berkurang 4 meter karena 1 detik ya. Jadi 32 dikurangi 4 jadi 27. Oh, ini tidak sama karena pembulatan. Jadi simulasi ini
lewat pembulatan sehingga ada perbedaan sedikit lah ya. Kemudian yang terakhir ini tidak nyampe 1 sekon. Ini rata-ratanya 19 sama 25. Rata-ratanya itu berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti rata-ratanya 22 ya. Rata-ratanya 22. 22 dikali 0,6 ini karena hanya 6 sekon. 22 meter per sekon. Tapi ini tidak sampai 1 sekon. Ini kan per sekon, tiap detiknya 22. Tapi ini tidak sampai 1 detik. Hanya 0,6, berarti 22 kali 0,6. Ya sekitar 13 itulah ya. Nah, berkurang 13 jadi 0, dia sampai di tanah. Nah, begitulah kira-kira gerak parabola itu ya. Silahkan bisa dilanjutkan untuk mencari rumusnya. Jadi kalau kita sudah memahami perubahan-perubahan ini, maka selanjutnya kita bisa menggunakan rumus untuk memahami ini rumusnya. Nah, rumusnya tahu untuk mempermudah dalam perhitungan nanti ya. Menggunakan rumus, kita cari rumusnya, baru kita bisa kalau sudah tahu rumusnya kita bisa ini ya, bisa menggunakan rumus tersebut untuk pemecahan-pemecahan masalah yang lain. Jadi intinya kita memahami ini nilai-nilai tiap detiknya untuk memahami gambaran gerak parabola itu seperti apa, baik kecepatannya maupun posisinya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.